Be phenomenal every day. Hai guys, di video kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara kita bisa mengetahui apakah suatu emiten memiliki kinerja bisnis yang bagus atau tidak secara cepat ya. Nah, dengan cara ini kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit saja dan tidak membutuhkan orang yang ekspor ataupun orang yang mempunyai gelar ya untuk melakukan screening ini. Teman-teman pun setelah melihat video ini saya yakin bisa mengaplikasikannya secara mandiri karena caranya itu sebenarnya begitu simple. Nah, sekarang ini banyak orang-orang atau pihak-pihak yang memberikan rekomendasi-rekomendasi saham ataupun stock pick saham pilihannya menurut versi mereka masing-masing. Kita sebaiknya jangan menelan mentah-mentah ya semua informasi tersebut, tapi kita harus bisa mengolah sendiri. Kita harus bisa menganalisa sendiri apakah rekomendasi atau stock pick yang diberikan itu masuk akal atau tidak. Nah, screening ini sangat berguna untuk teman-teman supaya teman-teman tidak terjebak oleh pom-poman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau melalui screening awal ini saja sudah tidak lolos, maka teman-teman sudah tidak perlu untuk membuang-buang waktu dan tenaga ya untuk melakukan screening lebih lanjut atas suatu saham. Oke, sekarang yuk saya demokan ya bagaimana caranya. Untuk proses screening ini, saya menggunakan bantuan dari Stockbit dengan fiturnya yaitu Financials. Nah, di fitur Financials ini kita enak sekali karena kita bisa melihat ya dari detail laporan keuangannya seperti income statement, balance sheet, dan cash flow dalam satu fitur. Nah, ini jarang sekali saya lihat ada di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan proses screeningnya saya hanya membutuhkan dua sebenarnya, yaitu income statement dan juga cash flow. Yang pertama akan saya lihat adalah di income statement-nya terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti di saham Pakuwon ya, dengan kode saham P1 ini, yang akan saya cermati pertama itu jelas adalah di laba bersih tahun berjalannya berapa. Nah, teman-teman bisa melihat ya bahwa di tahun 2021, P1 ini mencetak laba itu 1,5 triliun. Tapi laba ini kita tidak boleh hanya melihat laba di tahun tersebut. Namun kita harus lihat histori sebelumnya. Contohnya, oh ternyata P1 ini dari tahun ke tahun itu dia memang selalu mencetak laba. Nah, ini kita bisa lihat ya, dia 2018 cuan 2,8 triliun, 2017 2 triliun, 2016 1,7, 2015 1,4. Nah, kalau emiten terus-menerus mencetak laba setiap tahun ya, apalagi ada growth, menunjukkan bahwa emiten ini mempunyai kinerja yang bagus ya. Tapi teman-teman jangan hanya sampai di sana saja. Kenapa? Karena laba itu kita harus lihat apakah masuk akal berbanding omsetnya. Contohnya seperti ini. Untuk Pakuwon, dia untuk bisa mendapatkan laba 1,5 triliun, dia ternyata mempunyai total pendapatan 5,7 triliun ya. Kemudian beban pokok penjualan atau istilahnya biasanya COGS ya, itu 2,9 triliun. Nah, di Stockbit ini enak ya, sudah langsung diklasifikasikan, dikelompokkan, sehingga kita langsung tahu, oh laba kotornya 2,7 triliun. Terus ada total beban usahanya, kalau kita expand ini bisa kelihatan juga, beban penjualan berapa, beban umum dan administrasinya berapa, sehingga total beban usahanya berapa. Nah, ini jadi kita membacanya itu sangat simple. Di sini laba usahanya 2,2 triliun, penghasilan atau beban lain-lain itu 700 miliar, laba sebelum pajak atau earning before tax ya, 1,5 triliun, beban pajak penghasilan ini adalah taxnya 14 miliar, sehingga total laba tahun berjalannya adalah 1,5 triliun. Dari angka-angka ini tentu kita bisa tahu bahwa angka 1,5 triliun itu masuk akal untuk emiten Pakuwon. Loh, emangnya ada yang nggak masuk akal? Nah, contohnya seperti ini. Untuk emiten Bukalapak, kalau teman-teman cermati ya, di Q1-nya, nah ini kan sempat heboh ya, bahwa mencetak laba 14 triliun. Ya, 14,5 triliun. Nah, teman-teman compare dengan laba 14, triliun, masuk akal nggak kalau pendapatannya cuma 788 miliar? Tentu teman-teman langsung tahu ya, oh ini sebenarnya nggak masuk akal. Bagaimana mungkin total pendapatan 788M belum dikurangi biaya-biaya ya, tapi dia bisa mencetak laba bersih 14,5 triliun. Nah, ternyata di sini ya ada
others ya, di bagian laba kotor ada others senilai 15,4 triliun. Nah, hal-hal ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi jangan hanya dilihat, oh ini emitennya cetak laba, tapi dari mana labanya berasal. Di Stockbit ini, di fitur financial sudah ada dikategorikan menjadi others. Nah, teman-teman harus hati-hati kalau labanya itu berasal dari others ini. Contoh berikutnya seperti apa di saham Diva. Di saham Diva ini juga mirip dengan si Bukalapak ya. Dimana kalau teman-teman cek ya secara annualnya saja, kita lihat bahwa dia laba bersih tahun berjalannya 1,2 triliun. Total pendapatan 4,8 triliun. Nah, sekilas kelihatannya make sense ya. Tapi teman-teman lihat ya, dari total pendapatan 4,8 triliun, ternyata COGS-nya itu 4,7 triliun. Sehingga hanya menyisakan gross profit-nya itu 117 M. Lah, gross profit 117 M kok bisa labanya 1,2 triliun? Ternyata di bagian laba usaha itu ada others. Nah, others lagi. Kalau yang tadi dibuka kan di bagian laba kotor ada others, di Diva ini di bagian laba usaha ada others ini 1,2 triliun. Nah, others ini adalah keuntungan yang biasanya itu terjadi atas keuntungan investasi. Seperti dia misalkan beli saham A, kemudian harga 100, kemudian sahamnya menjadi 1000, naik 10 kali lipat kan. Sehingga dituliskan itu sebagai laba. Tapi keuntungan-keuntungan seperti itu belum tentu bisa direalisasikan menjadi uang cash ya. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau menemukan laba yang di bagian others ini. Selain itu, selain di bagian others, teman-teman juga harus hati-hati kalau misalkan suatu emiten itu labanya melonjak tinggi karena selisih kurs. Nah, jadi misalkan emiten ini dia punya cadangan dolar itu yang begitu besar dan ketika dolarnya naik tinggi, dia membukukan selisih kursnya itu menjadi profit ya. Nah, artinya profit yang didapatkan itu bukan dari bisnisnya, tapi atas selisih kurs yang belum tentu tahun depan dia bisa mendapatkan hal tersebut ya. Itu yang teman-teman harus perhatikan kalau dari kolom laba. Bagaimana kalau misalkan ada suatu emiten yang labanya itu negatif? Apakah dia pasti jelek? Itu masih belum tentu teman-teman ya. Jadi emiten yang labanya drop tajam atau negatif, kita harus lihat apakah dropnya itu hanya di 1 tahun tersebut atau memang dari dulu ya dia selalu cetak rugi. Kalau labanya itu drop di 1 tahun, contohnya misalkan ketika krisis 2020 pandemi kemarin ya, itu kan banyak laba-laba emiten tuh yang ngedrop semua. Nah, kalau histori sebelumnya dia sebenarnya bisa mencetak laba terus konsisten growth dan ada kasus khusus seperti pandemi yang tidak bisa diprediksi yang menyebabkan labanya drop, justru saat itu adalah momen yang tepat untuk kita membeli sahamnya. Karena itu menunjukkan bahwa sahamnya ini turun karena sementara saja akibat pandemi. Kalau kita percaya dengan kinerjanya akan pulih, ya harga sahamnya ke depan juga akan naik ya. Makanya ketika pandemi kemarin di 2020, saham-saham yang berfundamental baik itu secara cepat rebound. Jadi belum tentu emiten yang labanya negatif itu selalu emiten yang jelek. Nah, kalau screening awal laba ini sudah terlewati, apa yang berikutnya harus kita cek? Yaitu di bagian cash flow. Di bagian cash flow ini juga enak, kita bisa membaca secara detail ya. Karena di Stockbit sudah dipisah-pisahkan antara cash flow dari operasi, aktivitas operasi, cash flow dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pendanaan. Tanpa kita perlu buka-buka laporan keuangannya dan download satu persatu ya. Di sini sudah langsung ditampilkan dari beberapa tahun bisa kita lihat. Yang terpenting saya akan melihat itu dari aktivitas operasi. Contohnya saya kembalikan lagi misalkan ke saham Pakuwon. Untuk cash flow operasi dari Pakuwon kita bisa cek ya bahwa dia terima dari pelanggan itu 4,9 triliun ya. Kemudian dia bayar pembayaran kepada kontraktor itu 250 M, dia bayar kepada pemasok atau supplier 1,5 triliun, karyawan 400 M sehingga total pembayarannya 2,2 triliun. Terus dia dapat bunga 130 M, dia bayar pajak penghasilan 17 M, bayar bunga dan beban keuangan 300 M sehingga total arus aktivitas operasinya surplus 2,2 triliun. Ini sudah dirinci dengan detail ya di sini, di fitur financial ini.
Nah, kenapa aktivitas operasi ini penting? Karena banyak orang yang melihat ya hanya dari labanya. Oh, dianggap bahwa emiten kalau sudah cetak laba itu sudah emiten yang bagus. Belum tentu. Emiten kalau cetak laba tapi operating cash flow-nya negatif itu tanda tanya. Bisa jadi seperti ini kasusnya. Misalkan emiten ini kulaan ya. Dari supplier, katakanlah dia kulaan sebesar 1 miliar. Kemudian barang 1 miliar itu dia berhasil jual dengan nilai totalnya itu 1,5 miliar. Katakanlah seperti itu. Tetapi 1,5 miliar ini dibayar oleh customer-customernya itu dengan cara tempo atau mundur. Jadi dia sudah beli 1M, kemudian dijual 1,5 M, tapi mundur. Nah, ketika mundur maka terjadilah piutang. Dan piutang itu memiliki resiko. Resikonya apa? Misalkan telat bayar ataupun menjadi kredit macet. Kredit macet? Menjadi hutang macet atau bad debt ya. Itu salah satu yang menyebabkan suatu emiten bisa mencatatkan net profit tapi secara operating cash flow-nya dia tuh negatif ya. Nah, teman-teman harus perhatikan kalau dia negatifnya karena di suatu periode tertentu dia membeli persediaan barang itu dengan jumlah yang besar. Nah, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau dia net profit namun secara cash flow-nya itu dia negatif karena banyaknya dia kasih piutang ke orang-orang, apalagi kalau dia belinya dari supplier cash, kemudian dia jualnya itu bisa mundur ya. Nah, itu tentu kan mengganggu cash flow-nya. Itu teman-teman juga harus hati-hati. Karena piutang juga memiliki resiko untuk tidak terbayar ataupun mundur. Nah, jadi cash flow ini benar-benar kita bisa mengetahui arus keluar masuk perusahaan untuk operasional bisnisnya. Cash flow yang selalu positif itu menunjukkan bahwa emiten ini perputaran bisnisnya itu sangat sehat. Jadi dia setiap tahun mempunyai arus kas uang masuk itu yang lebih besar daripada arus kas uang keluarnya. Nah, kemudian yang bagian terakhir adalah di bagian arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini cukup penting juga menurut saya dan saya akan memberikan salah satu contoh mungkin saham batu bara ya yang sedang trending saat ini. Ada beberapa orang yang berkata bahwa Bumi itu sebenarnya secara valuasi murah. Di mana saham-saham batu bara yang lain sudah pada berterbangan, Bumi ini masih harganya ada di level 70. Apa sih yang menyebabkan untuk saham Bumi ini para investor tuh masih enggan ya untuk membeli sahamnya? Ya, kita kan sudah sering dengar ya bahwa wah, kalau saham grupnya Pak Bakri itu biasanya konotasinya GCG-nya jelek. Nah, jeleknya itu dari mana? Itu kita harus bisa mengetahuinya ya. Di saham Bumi, kita bisa cek bagian aktivitas operasi ya, operating cash flow itu dia hampir selalu negatif ya, teman-teman. 2021 minus 1 triliun, 2020 minus 200 miliar, 2019 minus 800 M, 2018 minus, 2017 juga minus. Kalau kita compare dengan macam PTBA dan juga ITMG, secara operating cash flow-nya dia selalu positif ya. Dari 2017 hingga 2020-2021, PTBA ini selalu positif. 2,4 triliun, 7 triliun, 4 triliun, 3 triliun, dan bahkan menyentuh 10 triliun di 2021. Demikian juga dengan si ITMG. ITMG juga secara operating cash flow-nya positif ya. 8 triliun, 2 triliun, 1 triliun, 5 triliun, 4 triliun. Nah, pembeda yang kedua itu ada di bagian di bagian aktivitas cash flow pendanaan. Ini ya, teman-teman bisa melihat di sini. Aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini misalkan nih, suatu perusahaan berhutang ke bank ya. Jadi dia menambah hutangnya ke bank. Tentu dia akan mendapatkan fresh money kan. Nah, pencatatan di aktivitas pendanaan ini akan surplus kalau emiten ini berhutang. Jadi aktivitas pendanaan ini kalau dia surplus itu malah artinya dia menambah hutang. Kalau dia negatif, nah itu bisa dua sebab, karena dia bayar dividen atau dia bayar hutang. Itu yang harus kita cek. Nah, Bumi ini dari aktivitas pendanaan itu kita bisa melihat ya 2021 surplus 5,8 triliun ya. 2020 juga naik 200 miliar, 2019 naik 200 miliar, 2018 600 miliar, 2017 2,5 triliun ya.
Artinya dia ini emiten yang rajin berhutang ya. Jadi demennya itu bukan demen cetak laba, tapi dia demen berhutang. Nah, ini yang menyebabkan juga investor-investor tuh agak worry kalau misalkan mau berinvestasi di saham bumi. Kita bisa cek di dalamnya di sini ya, bahwa ini ya, kenaikan atau penurunan utang pihak berelasi itu selalu ada di saham bumi. Dari 2017 2,5 triliun, 2018 3,5 triliun, 2019 1,6 T, 2020 400 miliar. Bahkan di 2021 yang seharusnya emiten-emiten batu bara itu performanya bagus semua, dia juga ini ya menambah 3,3 triliun ya. Kalau kita compare dengan si PTBA maupun ITMG, teman-teman bisa cek di sini ya. PTBA dari aktivitas pendanaan hampir setiap tahun itu dia bukan menambah hutang ya. Ini ya, dia minus ya. Nah, minusnya kenapa? Kita bisa cek adalah bayar dividen. Jadi dia bayar dividen terus ya, rutin setiap tahun ini. 800 M, 3,6 triliun, 3,7 triliun, 3,3 triliun, 600 miliar. Terus dia ada juga bayar dividen kepada kepentingan non pengendali. Ini bisa teman-teman bisa melihat ya. Penerimaan pinjaman bank itu di tahun 2020 dan 2021 bahkan tidak ada. 0 ya, 0 dan 0. 2019 cuma 2M, 2018 260 M, tapi dia juga ada pelunasan pinjaman bank 281 M. Di 2017 dia pinjam 199 M, tapi dia melunasi 1,4 triliun ya. Nah, ini jadi ini emiten yang tidak demen hutang ya, berbeda dengan bumi yang setiap tahun itu agresif. Bukan agresif mencetak laba, tapi agresif mencetak hutang. Nah, teman-teman dari sini itu bisa langsung mengetahui, oh ternyata itu adalah alasan dimana kenapa kok investor itu worry untuk berinvestasi di saham bumi yang suka menambah hutang. Apalagi dengan cara seperti menerbitkan saham ya, entah melalui right issue ataupun private placement. Nah, semua itu tercatat di laporan keuangannya yang bisa kita baca secara free ya, secara bebas. Jadi sekarang kalau misalkan teman-teman ya ada diberitahu atau mendapatkan informasi dari orang lain, saham ini bagus loh secara fundamentalnya, teman-teman sudah bisa mencek atau men-screening terlebih dahulu. Tahap awalnya dari tadi ya, income statement dari labanya, teman-teman lihat apakah labanya itu selalu growth dan dari mana asal labanya. Kemudian next dari operating cash flow-nya, apakah operating cash flow-nya itu positif dan masuk akal. Dan terakhir dari aktivitas pendanaannya. Kalau dari semuanya itu teman-teman sudah merasa oke, baru teman-teman bisa lanjut untuk mengevaluasi perkiraan harga sahamnya itu berapa sih, apakah under value ataukah over value. Jadi teman-teman tidak termakan mentah-mentah dari informasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk aplikasi dari Stockbit ini, kalau teman-teman merasa, wah ini aplikasinya fiturnya sangat mudah untuk digunakan dan juga detail dan lengkap ya, teman-teman bisa mendownload ya aplikasi dari Stockbit dan jangan lupa untuk registrasi. Untuk link downloadnya saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.